Assalamualaikum Sobat Football United. Gue tidak akan berbicara terkait dengan Manchester United di video kali ini, tapi gue ingin berbicara terkait dengan situasi sepak bola dunia ya, khususnya kaitannya dengan Piala Dunia di musim panas nanti, di mana kita tahu ada 3 tuan rumah, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan dengan juga update terbaru terkait dengan situasi geopolitik dunia, situasi di Timur Tengah, perang di Timur Tengah yang ini berkembang bahkan masuk ke, menurut gue ini sudah masuk ya, ke ranah sepak bola khususnya Piala Dunia. Dan ini sebenarnya gue sayangkan. Situasi terbaru menyebutkan bahwa tim nasional Iran mengundurkan diri dari keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 ini. Dan menurut gue ini situasi yang sebenarnya sangat kalau gue sesalkan begitu. Kenapa? Prinsip bahwa ya gue tahu ini prinsip yang ideal sebenarnya, tapi ya sebenarnya harusnya tidak ada pengaruh gitu ya, ataupun tidak ada campur aduk antara situasi sepak bola, Piala Dunia, dan politik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu di Piala Dunia 2026 ini. Kita tahu ada perang di Iran dengan Amerika Serikat ya, salah satunya. Dan karena tensi yang terus panas, akhirnya tim nasional Iran menarik diri dari keikutsertaannya di Piala Dunia tersebut. Sebelum perang ini terjadi juga ada kabar yang mengatakan bahwa ya pihak dari Amerika tidak memberikan visa ya kan untuk Iran, tim nasional Iran, sehingga mereka tidak bisa bermain di Amerika. Supporternya pun juga seperti itu, tidak bisa datang ke Amerika. Sesuatu yang juga berbau politik, dan ini sangat tidak bagus menurut gue. Gue sebenarnya menyayangkan ya tim nasional Iran yang mundur dari keikutsertaannya di Piala Dunia. Kenapa? Karena Piala Dunia ini kan sejatinya adalah turnamen sepak bola antar negara tertinggi di dunia. Artinya hanya tim yang terbaik dari masing-masing regionalnya ataupun juga benuanya yang mereka wakili menghadapi negara yang lainnya, sehingga yang menjadi juara itu adalah memang juara Piala Dunia, juara dunia. Dan itu ada tahapannya. Kita tahu tahapan itu dimulai dari kualifikasi dan lain-lain. Tim nasional Iran sudah memenuhi hal itu. Dia ataupun mereka ini mengikuti tahapan kualifikasi, dan mereka bahkan dengan luar biasa di tahap kualifikasi tersebut ya. Mereka lolos langsung di putaran ketiga. Ini menurut catatan gua, ya mereka sudah lolos langsung bahkan di putaran ketiga. Dan ya artinya mereka mereka sah untuk mengikuti gitu, karena mereka sudah mengikuti kewajiban dari bawah. Bahkan mereka ikut dari putaran pertama, mereka menjadi juara grup. Lalu di putaran putaran kedua ya, karena putaran pertama itu seperti kayak kualifikasi, katakanlah seperti itu. Di putaran kedua mereka tampil sebagai juara grup. Di putaran ketiga mereka pun juga tampil sebagai juara grup dan langsung mendapatkan tiket ke sana. Jadi ya mereka lolos dengan gagah menurut gue. Namun karena perkembangan politik seperti ini sangat disesalkan. Dan yang lebih parah lagi menurut gue, yaitu bagaimana pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyinggung terkait dengan keikutsertaan tim nasional Iran di Piala Dunia. Dari pernyataan yang kurang lebih kalau gue ambil ya, Donald Trump mengatakan bahwa ya sebaiknya memang tim nasional Iran tidak usah ikut ke Piala Dunia. Tidak ada jaminan misalnya terkait dengan keselamatan.
Ini menurut gue situasi yang lebih parah lagi. Bagaimana mungkin seorang presiden dari negara tuan rumah Piala Dunia ya tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi salah satu pesertanya. Ya, sebelumnya memang tim nasional Iran sudah lebih dulu mengatakan, kalau gue runut ya dari apa yang gue baca di media, di sosial media juga, memang urutannya adalah tim nasional Iran mengundurkan diri dulu, baru setelahnya tim nasional Presiden Donald Trump memberikan tanggapan seperti itu. Tapi menurut gue ini tidak pantas gitu loh, tidak pantas. Seorang presiden dari negara itu tadi yang gue katakan ya, tuan rumah, arti dia pemimpin dari negara itu, justru memberikan situasi yang ya tidak bisa memberikan keamanan. Bahkan kalau gue baca juga, karena itu di X ataupun di Twitter ya, bagaimana Donald Trump memberikan pernyataan itu, kalau dibaca bahkan bisa jadi ini kayak berbau dalam tanda kutip ancaman gitu loh bagi tim nasional Iran untuk bertanding di Piala Dunia Amerika. Ini kan hal yang salah menurut gue. Ini bukan lagi tidak baik, tapi ini hal yang salah. Dan gue juga menerima informasi misalnya ya, akan ada beberapa negara juga yang punya kemungkinan akan menarik diri dari Piala Dunia kali ini. Ada situasi misalnya yang gue baca ya, tim nasional Spanyol mempertimbangkan, lalu juga kalau ditunjuk untuk mewakili, maka tim nasional Irak pun juga merasa tim nasional Irak pun juga merasa bahwa ya ini akan situasi berbahaya gitu loh. Mereka sendiri masih memang harus bertanding di Interconfederation Playoff, tapi ada rumor yang mengatakan bahwa mungkin Irak yang akan mendapatkan spotnya, tapi mereka mengatakan bahwa ya dengan tidak dijaminnya keamanan karena Iran mungkin ada keterkaitan atau seperti apa. Tapi ini situasi yang justru menurut gue tidak pernah gue bayangkan gitu loh, bahwa sepak bola dengan politik, ya kita tahu memang secara normatif harapannya terpisah, tapi secara kenyataan kan tidak seperti itu. Misalnya ya kita tahu kemarin terkait dengan Rusia dengan Ukraina seperti apa, tapi jangan sampai terlalu kental gitu loh masuknya, tercampurnya politik di sepak bola. Tapi yang terjadi saat ini di Piala Dunia tahun ini justru seperti itu, yang membuat gue akhirnya berkesimpulan bahwa gue mengikuti turnamen Piala Dunia, artinya menyaksikan ya tentu saja di televisi itu dari tahun 90 gitu ya. Tentu saja terus 94 90 mungkin hanya beberapa pertandingan, tapi di tahun 94 gue saksikan lebih banyak lagi pertandingannya. 98 hampir gue ikuti seluruh pertandingannya mulai dari situ dan lainnya, dan terus berkembang. Gue merasakan bahwa dengan segala kontroversi yang terjadi di Piala Dunia yang gue saksikan dari tahun 90 berkembang terus ya, di Piala Dunia kali ini nih yang paling parah menurut gue. Gue saksikan tahun 90 itu, jujur gue saksikan pertama itu hanya finalnya saja ya, Piala Dunia. Lalu 94 berkembang lebih banyak dan berkembang lebih banyak lagi. Dan mulai gue ikuti misalnya sebelum turnamen tersebut ada apa saja dinamikanya dan lain-lain. Yang kali ini menurut gue yang paling parah. Bahkan sebelum adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran yang akhirnya berbuntut situasi seperti ini, bagaimana keadaan di Meksiko ya kan? Ada perang pemerintah dengan kartel narkoba di sana. Itu juga akhirnya yang membuat situasi keamanan akhirnya menjadi tanda tanya juga gitu loh. Dan sekarang berkembang dengan seperti ini, situasi seperti ini. Menurut gue ini catatan buruk sekali terkait dengan Piala Dunia di Amerika Serikat. Walaupun Donald Trump juga mengatakan bahwa ya, ini akan menjadi Piala Dunia yang tersukses, akan menjadi Piala Dunia yang akhirnya mereka pun, dia mengatakan kurang lebih kayak menjamin keamanan dan segala macam, ini akan menjadi Piala Dunia yang spektakuler ya. Amerika Serikat dan sisi sportainment itu memang mereka jagonya lah ya. Apa yang terjadi di NBA, di American football, di
olahraga-olahraga yang Amerika banget gitu loh. Mereka bisa mengemas dengan entertainment yang luar biasa. Gue tidak ragukan hal itu gitu ya. Artinya mungkin mereka bisa membuat sebuah hiburan yang luar biasa. Tapi kontroversi terkait dengan hal ini itu sudah mencederai, sudah membuat cacat ya turnamen ini bahkan sebelum dimulai. Lalu gue juga mengikuti berita bahwa ya nanti format dari istirahat di Piala Dunia ini juga akan berbeda karena ada sisi entertainment yang akan dimajukan di sana. Ini juga membuat hal yang menurut gue jadi noda besar bahkan di Piala Dunia kali ini gitu loh. Sehingga bagi gue secara ringan amatiran, Piala Dunia belum mulai tapi gue sudah kehilangan sebagian besar minat ya untuk mengikuti gitu loh, karena terlalu banyak campur aduk di turnamen kali ini, sehingga harapannya gue bisa mendapatkan suguhan permainan sepak bola yang murni dengan hasil yang betul-betul menunjukkan bahwa siapapun yang menjadi juara, siapapun yang melaju ke knockout misalnya dan lain-lain merupakan negara yang terbaik gitu loh. Saat ini gue tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa ya? Salah satu wakil dari Asia yang salah satu yang terbaik di kualifikasi ini tidak ikut gitu. Bahkan apalagi kalau bergulir sampai ada negara-negara lain juga yang tidak ikut, kan ini kan situasi yang buruk, yang jelek menurut gue ya di Piala Dunia tahun ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen, berbeda, sama, tidak masalah, asal disampaikan dengan sopan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.